Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang menghindari akhlak tercela, yaitu ananiah, putus asa, hudub, dan tamak. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya. Yang pertama adalah ananiah. Ananiah disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Ananiah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi dengan sifat iri dan dengki. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 disebutkan, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiah, di antaranya yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran, merasa dirinya adalah yang paling benar. Yang kedelapan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam melarang sifat ananiah. Selanjutnya adalah sikap putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Sebenarnya, penyebab seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Ciri-ciri orang yang putus asa dapat tercermin dalam sikap antara lain. Yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dan yang terakhir, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah, walaupun dengan sebab yang kecil saja. Dampak negatif putus asa antara lain
Yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, selalu khawatir menanggung kegagalan lagi. Disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Cara untuk menghindarkan diri dari sikap putus asa diantaranya, yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap selanjutnya yaitu ghadab. Ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari syaitan. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam hanya dengan air. Jika seseorang di antara kamu marah, segeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Akibat buruk dari sikap marah. Yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang ketiga, jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang keempat, sikap ghadab atau marah dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan yang anarkis. Sikap selanjutnya yaitu tamak. Tamak secara bahasa berarti rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Perilaku orang yang tamak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga dengan kehidupan duniawi. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaganya untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan hal demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Akibat buruk sikap tamak. Yang pertama, tidak pandai bersyukur. Yang kedua, terlalu cinta harta. Yang ketiga, menghalalkan segala cara. Yang keempat, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Dan yang kelima, menimbulkan penyesalan diri.
Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.